Halo Sobat Ergo, pernah nggak sih kalian merasa stres berlebihan atau kalian merasa tidak nyaman dengan lingkungan kerja kalian saat ini? Penasaran nggak sih gimana solusinya? Yuk simak Ergo Vlog kali ini. Kira-kira apa ya yang perlu kita ketahui agar kinerja kita bisa maksimal? Nah, untuk mengetahui kemampuan dan batasan kita dalam bekerja, kita perlu mengetahui apa itu prinsip fisiologi kerja. Apa sih fisiologi kerja itu? Fisiologi kerja merupakan bidang pada faktor manusia dan ergonomi yang berkaitan dengan fungsi fisiologis tubuh manusia dan kemampuannya untuk mengatasi tekanan dan ketegangan yang terkait dengan pekerjaan. Eits, gak hanya itu. Menurut prinsip fisiologi kerja, terdapat dua aspek yang harus diperhatikan saat bekerja. Kira-kira aspek apa saja yaitu? Yang pertama, aspek stres. Pasti kalian udah gak asing dong sama istilah ini. Yuk, kenali lebih dalam. Jadi, stres adalah setiap aspek aktivitas manusia atau lingkungan yang menimpa individu serta dapat mengakibatkan adanya efek yang tidak diinginkan. Lalu, apa ya aspek yang kedua? Aspek yang kedua adalah strain. Nah, apa sih strain itu? Strain adalah efek atau konsekuensi yang terjadi pada individu karena stres. Masih bingung? Yuk simak penjelasan selanjutnya. Berdasarkan sumbernya, stres dibagi menjadi tiga, yakni pekerjaan, lingkungan, dan sirkadian. Sedangkan berdasarkan jenisnya, stres dibagi menjadi dua, yakni fisiologi dan psikologi. Pada kategori fisiologi, stres kerja disebabkan karena pekerjaan yang berat dan imobilisasi. Contohnya, ketika Sobat Ergo terlalu banyak tugas dan mengerjakan semuanya menumpuk di akhir tenggat pengumpulan. Pasti Sobat Ergo merasa sangat berat. Hal ini dapat menyebabkan stres loh. Nah, untuk menghindari hal tersebut, Sobat Ergo dapat membuat jadwal pengerjaan tugas harian dan menetapkan skala prioritas agar tugas dapat terselesaikan dengan baik tanpa memberatkan. Kalian juga bisa memanfaatkan aplikasi produktif seperti Miro dan Notion loh. Pada kategori psikologi ini, perkembangan teknologi informasi juga berdampak loh pada stres kerja, seperti ketika terlalu banyak informasi yang kita serap. Nah, solusi yang diberikan untuk Sobat Ergo yaitu dengan menyalakan fitur fokus pada HP. Nah, nggak hanya itu loh Sobat Ergo. Pada fisiologi, stres lingkungan dapat disebabkan oleh kondisi atmosfer, kebisingan, getaran, serta suhu. Sementara pada psikologi, stres dapat disebabkan oleh aspek bahaya dan ruang terbatas. Lingkungan yang kurang mendukung tersebut dapat menurunkan tingkat fokus seseorang loh. Yang lebih menarik, untuk stres sirkadian pada kategori fisiologi dan psikologi disebabkan karena kekurangan tidur. Nah, biasanya sebagai mahasiswa, penyebab kurang tidur disebabkan karena tugas yang menumpuk, terlalu banyak bermain sosial media, bahkan begadang tanpa tujuan yang jelas. Hayo, ngaku deh, siapa Sobat Ergo yang sering begitu? Padahal, menurut penelitian, pada tahun 2015, jam tidur yang ideal adalah 7-9 jam. Oleh karena itu, mulai saat ini, yuk atur manajemen waktu sebagai mungkin, dan jangan sampai kekurangan tidur agar stres tidak menghantuimu. Kalau kita sudah tahu penyebab masing-masingnya, bagaimana cara kita mengukur strain dari stres agar kita tahu gejala dan indikatornya? Untuk mengetahui hal tersebut, pada strain fisiologi dapat diukur secara semikal, elektrikal, dan fisikal. Sedangkan pada strain fisiologi dapat diukur dengan cara activity dan attitude. Nah, untuk chemical strain dapat diukur melalui kandungan darah, kandungan urin, konsumsi oksigen, defisit oksigen, serta kalori. Untuk electrical strain dapat diukur menggunakan deteksi melalui elektroensefalogram atau EEG dan elektrokardiogram atau ECG. Sedangkan untuk physical strain dapat diukur dengan menggunakan tekanan darah, denyut jantung, laju pernapasan, suhu tubuh, dan volume denyut nadi. Hanya itu, untuk activity strain dapat diukur dengan work rate, error, dan blink rate, sedangkan attitude strain diukur dengan boredom, alienation, frustration, dan parameter lain. Wah, ternyata banyak banget ya tools untuk mengukurnya. Untuk itu, terdapat beberapa tips nih Sobat Ergo. Pertama, hindari melakukan pekerjaan berat secara terus-menerus. Kedua, posisikan lingkungan kerja jauh dari kebisingan, sumber bahaya, serta pastikan berada pada tempat dengan suhu yang sesuai. Ketiga, jaga kesehatan tubuh dengan memperbanyak konsumsi air putih, vitamin, serta menjaga durasi dan kualitas tidur. Pentingnya mempelajari fisiologi kerja, kita bisa tahu nih batasan-batasan kita dalam bekerja. Semoga dengan beberapa tips yang telah diberikan membuat Sobat Ergo terhindar dari dampak stres yang membebani. Tetap semangat dan sampai jumpa.